Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di kelas geografi. Di video kali ini, Ustazah akan melanjutkan dari video sebelumnya ya tentang kota. Ada suara kereta lewat. Setelah kemarin kita membahas tentang kota dan tahap perkembangan kota, hari ini di video ini kita akan belajar tentang struktur ruang kota, gitu ya. Sebentar, slide-nya. Nah, ini. Struktur ruang kota adalah struktur ruang wilayah kota yang menggambarkan sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada atau direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota yang merupakan satu satuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, untuk struktur ruang kota ini sebenarnya ada 3 unsur. Yang pertama adalah pusat kegiatan, yang kedua kawasan fungsional, yang ketiga adalah jaringan jalan. Jadi dalam sebuah kota ada 3 unsur tadi ya, eh, apa namanya, yang menjadikan kota itu punya struktur ruang. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang struktur ruang kota ya atau pola ruang itu. Yang pertama adalah teori konsentris. Teori konsentris ini bentuknya seperti ini ya, menggambarkan kota dengan pola konsentris bulat-bulat. Dikemukakan oleh Robert Park dan Ernest Burgess tahun 1920. Nah, kedua ahli ini menyatakan bahwa perebutan sumber daya urban, terutama tanah ya, akan menuju pada kompetensi di antara kelompok sosial dan yang lebih besar pengaruh pada pembagian ruang kota ke dalam area alami. Jadi, menurut Burgess ini, kota-kota itu akan tumbuh secara konsentris gitu ya. Eh, Dimulai dari CBD dulu, CBD atau Central Business District atau pusat kegiatan. Itu ada di nomor 1 di tengah-tengah. Kemudian yang melingkupi CBD itu adalah zona peralihan. Zona peralihan itu isinya, maaf, kita ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 atau CBD itu tadi isinya ya pusat pelayanan, pusat pemerintahan misalnya. Kemudian ada eh, apa itu, eh, industri, terus kemudian di situ ada toko-toko, pusat perdagangan, pusat ekonomi ada di situ. Nah, yang di nomor 2 itu hampir sama dengan yang nomor 1 ya, adanya. Jadi masih ada pusat kota tapi plus ada perumahan. Nah, perumahan ini atau permukiman yang ada di nomor 2 ini biasanya dia perumahan yang harganya murah gitu dan untuk kelas pekerja gitu ya. Kemudian yang nomor 3 baru ini adalah daerah kelas perumahan kelas rendah atau zona of low status ya, ada di nomor 3. Kemudian di nomor 4 daerah kelas menengah atau zona middle status, dan yang nomor 5 adalah daerah kelas tinggi atau dia perumahan kelas tinggi atau kelas atas. Sebenarnya ada satu zona lagi di luar ini ya, di setelah zona nomor 5 itu adalah zona penglaju. Jadi zona penglaju ini zona yang didiami oleh pekerja-pekerja yang dia kerjanya di nomor 1, tapi dia tempatnya jauh gitu. Jadi tiap hari dia pulang pergi, maka disebut zona penglaju. Kemudian untuk teori konsentris ini yang mirip dengan teori ini ya, contoh kotanya adalah kota Surakarta dan kota Yogyakarta. Jadi awalnya dari CBD dulu ya, dari wilayah keraton. CBD-nya berupa keraton. Kemudian ada di situ ada pasarnya ya kan, pasti ada pasar. Kalau di Solo ada pasar Klewer gitu ya, ada pasar Klewer, ada pasar gede, terus itu ada pusat kegiatan, pusat agama, ada masjidnya, ada gerejanya, seperti itu. Terus baru nanti di luar itu ada perumahan. Di luar-luar ada perumahan gitu ya. Selanjutnya adalah teori sektoral. Teori sektoral itu dikemukakan oleh Homer Hoyt tahun 1939, dan teori ini hadir untuk mengatasi ketidaksesuaian teori terhadap teori konsentris. Jadi apa namanya, kritik dari teori konsentris ini adalah teori sektoral ya. Di teori sektoral ini disebutkan bahwa unit-unit di perkotaan tidak tumbuh secara konsentris. Jadi tumbuhnya itu tidak bukan teratur gitu ya. Kalau yang konsentris tadi kan
bulat-bulat pertumbuhannya itu dari pusat kota berkembang secara teratur gitu ya. Kalau di sektoral ini tidak teratur, tapi sifatnya lebih bebas ya, seperti jadi sektor-sektor ini dia tumbuh lebih bebas gitu ya. Tergantung dari perkembangan sektor ini tergantung dari seberapa baik apa namanya ketersediaan jaringan transportasinya gitu. Nah, untuk pembagian sektor-sektornya, yang pertama tetap ya ada CBD. Jadi di tengah itu ada CBD-nya, di mana di situ terdapat pusat aktivitas. Kemudian zona yang biru ini adalah zona industri. Ya, zona industri itu ada di nomor biru ini. Kemudian yang warnanya hijau agak kuning ini adalah zona permukiman kelas pekerja yang rendah ya, yang low gitu ya. Ini zona dan ini melingkupi daerah industri. Kemudian yang warna orange ini adalah zona permukiman kelas menengah dan yang ungu ada titik-titiknya ini adalah zona permukiman kelas atas atau high class. Nah, kalau kita lihat ya apa namanya tadi di zona konsentris setelah zona peralihan itu ada zona permukiman menengah zona permukiman kelas rendah. Nah di sektoral juga setelah industri ada zona permukiman kelas rendah. Nah kenapa permukiman kelas rendah itu ada di sekitar sini gitu ya, jadi dia melingkupi wilayah-wilayah industri gitu. Alasannya adalah karena wilayah industri itu kan dia pasti banyak pencemaran ya secara lingkungan, bising, terus kemudian tidak nyaman gitu, sehingga tanah yang ada di sekitar zona industri itu tanah-tanah murah. Nah, tanah-tanah murah ini dibeli oleh pekerja yang bekerja di zona industri maupun yang bekerja di pusat kegiatan. Dan yang beli ya pasti orang yang bisa membeli dengan harga murah ya, makanya disebut di sini zona permukiman kelas rendah. Kemudian untuk yang kelas menengah yang atau pekerja yang dia menggunakan keahlian, biasanya dia tinggalnya itu di zona kelas menengah seperti ini. Ya, dia agak menjauh dari kebisingan dan pusat kota gitu. Kemudian untuk yang kelas tinggi atau high class, dia juga lebih jauh lagi, tapi keuntungannya mereka itu punya akses khusus atau jalur khusus menuju ke pusat kegiatan. Nah, itu untuk teori sektoral. Nah, Hummerhoid eh, mengemukakan teori sektoral ini ketika dia meneliti kota Chicago. Jadi contoh dari teori sektoral ini adalah kota Chicago. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah teori inti ganda. Nah, teori inti ganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Ada dua ya, Harris dan Ullman. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kota bermula dari CBD, tetap ya, atau pusat kota, namun dalam perkembangannya, kota memiliki sub-sub pusat atau inti. Dari satu pusat menjadi bentuk kompleks. Nah, bentuk kompleks ini disebabkan oleh nukleus baru yang berupa misalnya ada perguruan tinggi, terus bandara yang dibangunnya itu tidak di pusat kota, tapi di tempat yang lain. Nah, nanti itu yang akan menjadikan pusat kota yang baru. Nah, Ustazah cerita sedikit, jelaskan sedikit ya. Di sini yang nomor 1 CBD-nya yang warna orange ini ya. Kemudian sama seperti sektoral tadi, dia ada apa namanya manufaktur atau ya industri lah di sini. Ada manufaktur, kemudian yang ketiga ini adalah zona permukiman kelas rendah. Jadi sama ya, zona permukiman kelas rendah itu selalu dia mengelilingi wilayah-wilayah industri, daerah industri atau manufaktur. Kemudian yang nomor 4 di sini adalah zona permukiman kelas menengah dan yang nomor 5 adalah zona permukiman kelas tinggi ya atau high class. Nah, nomor 6, nah baru dia ada yang namanya zona industri berat. Jadi di sini ada zona industri, terus dia berkembang lagi karena di sini sudah penuh, berkembang lagi di luar daerah di nomor 6 ini zona industri berat. Kemudian dia berkembang lagi ke zona industri suburban. Jadi industrinya berkembang banyak gitu ya sampai dia keluar kota. Kemudian yang nomor 7 ini adalah apa pusat DPK ini ya, subpusatnya. Jadi inti yang lain yang dia tumbuh di antara zona nomor 4 dan zona nomor 5. Ya, jadi mungkin di sini ada banyak permintaan dan di sini sudah terlalu
full gitu ya, akhirnya pindah ke nomor 7. Dan nomor 8 ini adalah residensial atau permukiman suburban.